Kita bisa bersama-sama di tempat ini mengakses aura kelimpahan, kebahagiaan, ya. Sugih bareng, happy bareng. Oke, Bapak Ibu sekalian, Om Swastiastu. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya, berbahagia dan mendapat semua kebaikan Tuhan. Sesuatu yang nanti akan merubah kehidupan Bapak Ibu semuanya, ya. Pulang dari tempat ini, saya berharap nanti energinya berbeda, semangatnya berbeda, ya, harapannya berbeda, rezekinya tambah besar, kelimpahan pasti terjadi, keran rezekinya ditambah-tambahkan. Tapi ada satu syarat yang harus kita lakukan. Ya, apa itu syaratnya? Syaratnya adalah satu, karena ini nanti akan mendasari kehidupan kita semuanya, ya. Syaratnya adalah bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam segala sesuatu. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Mengucap syukur dalam segala situasi. Mengucap syukur dalam segala sesuatu, baik itu yang datang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Mulai harimu, begitu buka mata, ya, permulaan hari kan ketika kita buka mata, ya, dari tidur panjang, atau mungkin bisa dikatakan dari kematian yang sementara, kita buka mata, maka mulai pertama kali yang diucapkan adalah, Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur untuk hari yang baru, kehidupan yang baru, terlebih Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu baru di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu yang selalu baru di dalam kehidupanku. Karena Tuhan selalu menyediakan yang baru, tidak pernah memberikan yang basi di dalam kehidupan kita. Jadi selalu mencari hal-hal yang bisa disyukur. Jangan melihat fakta, karena fakta itu bisa dirubah. Tapi ketika Bapak Ibu sudah bisa mengucap syukur, itulah nanti kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, seringkali kita itu melihat fakta kemudian mengeluh, loh faktanya gini kok Pak. Ya. Jadi mulai diucapkan, diperkatakan, nah itulah nanti kebenarannya akan terjadi ketika kita sudah mengucapkan tadi. Ya. Nah, seringkali kita melihat fakta yang jengkelke, omongan kita tambah jengkelke, maka semakin membesar. Keburukan-keburukan semakin terjadi. Maka apapun yang kamu lihat itu bukan kebenaran. Ya. Tapi kebenaran akan terjadi ketika kamu ucapkan. Apapun yang kamu inginkan terjadi dalam kehidupanmu, diucapkan dulu. Cari 10 hal yang bisa kamu syukuri atas pasanganmu, atas anak-anakmu, atas usahamu, atas pegawai-pegawaimu, atas lingkunganmu. Kalau udah bisa mencari 10 hal tadi, kehidupan pasti menjadi bahagia, sejahtera, berkelimpahan, sehat, ya. Kemudian diberkati, bermanfaat, terus yang terbaik semesta sediakan untuk kita semuanya. Karena tadi hukumnya di dalam ucapan syukur ada energi kelimpahan. Berarti apa? Kalau mau berkelimpahan, perbanyak syukurmu. Udah tinggal perbanyak syukurnya aja, kelimpahan pasti. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur Tuhan untuk semua usahaku, ya, semua unit-unit bisnis yang ada. Perputaran uang semakin besar Tuhan di sana. Dan kami semua selalu kelebihan uang. Tetapi kalau setiap hari kita bersungut-sungut, berkeluh kesah, energi kemiskinan yang selalu mendatangi kita.
Nah, kalau disederhanakan begini Bapak misalnya, kalau kita sering mengucap syukur menjadi makmur, ya. Mengucap syukur menjadi makmur. Tetapi kalau berkeluh kesah, kita menjadi susah. Ya, hati-hati ya, mengucap syukur makmur, berkeluh kesah susah. Sudah sering mengucap syukur nanti keajaiban. Ya, banyak rezeki yang di luar logika kita, yang tidak disangka-sangka pasti terjadi kan itu. Sama ya, saat ini banyak keajaiban terjadi ya, kita punya banyak tambang, ada tambang emas, tambang pasir kuarsa, tambang batu bara. Itu semua saya nggak pernah cari. Saya cuma mengucap syukur aja, Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Karena aku menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, hidupku bermanfaat bagi banyak orang. Aku mengucap syukur Tuhan, hari-hariku selalu bertemu dengan banyak orang yang dari dalam hidupku mereka mendapatkan kelegaan, dari dalam hidupku mereka mendapatkan jawaban. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur hari ini. Jadi Bapak saya itu udah gak pernah meminta. Jadi setiap hari apa isinya? Cuma mengucap syukur. Saya sudah tidak pernah meminta lagi. Setiap hari saya cuma mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, hari ini aku mengucap syukur. Uang mengalir dari berbagai sumber. Uang mengalir dari berbagai arah. Uang mengalir dari berbagai penjuru. Uang mengalir dari berbagai bentuk. Uang mengalir dari berbagai negara. Dan terjadi begitu saya mengucap syukur, terjadi semuanya. Terjadi semuanya. Dengan mengucap syukur bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan dan keberkahan. Dengan mengucap syukur kita bisa berdansa di tengah luka. Dengan mengucap syukur kita bisa menari di tengah badai. Dan dengan mengucap syukur kita bisa tertawa walaupun hati menderita. Ya. Jadi dengan mengucap syukur semua menjadi indah nanti, menjadi indah. Ketika ada orang yang menjengkelkan, sebetulnya bukan orang itu menjengkelkan, tapi kita yang harus belajar untuk hati yang penuh dengan pengampunan. Ingat-ingat ya, ketika ada orang yang menjengkelkan, siapapun bentuknya, entah itu pasanganmu, entah itu anakmu, entah itu temanmu, entah itu tetanggamu, itu kalau kita bersyukur, ternyata tidak menjengkelkan. Hanya apa? Hati yang perlu belajar untuk selalu bahagia dalam kondisi apapun. Hati yang harus belajar untuk selalu dikuatkan dalam kondisi apapun. Jadi orang-orang yang menjengkelkan tadi, kalau kita mau bersyukur, terima kasih Tuhan untuk si A, si B yang membuat hatiku semakin kuat. Terima kasih Tuhan untuk suplemen hari ini yang membuat hidupku semakin sehat dan kuat. Jadi kata-kata yang menjengkelkan, kata-kata yang kasar, kalau kita bisa mengucap syukur, itu apa? Menjadi suplemen, menjadi vitamin untuk kita menjadi pribadi yang kuat. Kan gak ada orang yang menjengkelkan akhirnya. Kenapa? Yang ada adalah pribadi yang akan bertumbuh menjadi pribadi yang kuat. Maka untuk merubahnya, terima kasih Tuhan untuk kata-katanya yang indah tadi, untuk kata-katanya yang agak keras tadi. Karena aku menerima suplemen, aku menerima vitamin dari kata-kata yang tadi, supaya aku menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang bermartabat. Dan aku akan buktikan bahwa kata-kata tadi tidak akan ada artinya dalam hidupku. Karena hidupku tidak dipengaruhi oleh apa kata orang, tetapi hidupku dipengaruhi oleh apa kata Tuhan yang ada di dalam hati. Nah, maka nanti menjadi pribadi-pribadi yang baru, pribadi-pribadi yang mengenali siapa dirinya yang sebenarnya.